Bahwa dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga yang senantiasa menjejeknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang sebagian dari tafsir surah Al-Alaq. Dan kalau tidak salah di kesempatan yang lalu bahwa sudah dijelaskan orang-orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam mereka tidak akan merasakan bardan, tidak akan merasakan dingin, tidak pernah merasakan dingin dan juga tidak akan pernah merasakan minuman. Ya, jadi non-stop bahasa lainnya. Minumannya adalah nanah, darah, ya, dimana sahih. Dan kemudian air yang mendidih itu minuman neraka orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam. Jadi sudah panas ditambah panas lagi, ini menjadi lebih panas. Kalau orang hidup di musim panas inginnya minum air. Kalau orang tinggal di Alaska atau di kutub selatan inginnya minum yang panas, yang hangat. Tetapi di neraka orang dalam suhu yang sangat tinggi, bahkan kata Nabi SAW, "Narukum yusbun min sab'ina yus'al min ajal." Ya, di dalam usaha ini sahih. Api kalian di dunia itu hanya satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka Jahannam. Ya, api yang kita sekarang jangan masuk api, kelingking kita kena api saja itu sudah panasnya luar biasa. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam api yang panasnya 70 kali lebih panas daripada api ini? Suhu sangat ya, menghancurkan dan membakar. Allah Subhanahu wa taala jazaa'u wifaqa sebagai balasan yang sesuai. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak mengharapkan adanya hisab. Jadi orang-orang kafir tidak pernah berharap dihisab. Wa kadzabu bi ayatina kitaba segala dan mereka mendustakan kepada ayat-ayat kami. Dustakan ayat-ayat Al-Quran dengan sedusta-dustanya. Ya. Jadi kalau orang yang tidak beriman, yang tidak mendapatkan hidayah, mau kita ajak bagaimanapun, dia tetap mendustakan. Nah, itu poinnya. Tapi kalau orang yang Allah kasih hidayah, maka dia akan mengakui, membenarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Orientalis apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran? Bahkan sebagian mereka hafal Quran dan hafal hadis. Ya, ada satu buku namanya Mu'jam Fakhras atau Kunuz Sunnah, Miftah Kunuz Sunnah. Yang satu lagi Mu'jam Fakhras Al-Fadl Hadis Nabawi. Itu kan? Miftah Kunuz Sunnah ini awalnya dibuat oleh para orientalis. Yang tadinya tujuannya untuk at-ta'nu atau mencela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipotong-potong hadisnya untuk memudahkan orang mencari celah ya dan keburukan Islam. Tetapi bukan justru
menyerang umat Islam justru menjadi bermanfaat. Ya, dan buku ini diterjemahkan oleh Al-Allamah, oleh salah seorang yaudah dalam hadis, ya, khususnya dalam masalah mu'jam, dalam masalah penyusunan hadis, yaitu Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi menjadi buku yang mu'jam, ya. Dan satu lagi buku namanya Mu'jam Mufassal Al-Fadhil Hadits Nabawi. Itu semua hadis-hadis diurutkan berdasarkan, ya, kata-katanya dari awal sampai akhirnya dari buku yang 9 lainnya. Ya, poinnya adalah mereka orientalis, belajar Islam untuk menghancurkan Islam, itu poinnya. Tapi mereka tidak mendapatkan hidayah walaupun mereka hafal Al-Quran dan hafal hadis. Itu poinnya, ya. Tapi alhamdulillah justru dengan buku yang mereka tulis ini justru menjadi ensiklopedi hadis, mencari hadis terbesar sepanjang masa. Ya, kalau sekarang orang pakai internet semua, pakai aplikasi, itu tidak ada. Itu sebelum tahun 1900-an itu suatu yang luar biasa, yaitu membuat fahras, ya, mu'jam, ya, ensiklopedi, kemudian kamus lah kira-kira hadis, ya, dari buku yang 9 lainnya. Miftah 19 jilid, sedangkan mu'jam fahras ini sekian, 8. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sedusta-dustanya. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, segala sesuatu kami ahsaynahu, kami hitung dengan, ya, dalam kitab, dalam satu buku, dalam satu tulisan yang tidak pernah akan hilang, ya. Jadi tulisan yang disimpan tidak pernah akan hilang. Itu sudah kita jelaskan, ya. Tidak pernah akan hilang. Kalau file orang mungkin bisa hilang, di format hilang, ya, ditaruh di mana harddisknya hilang, tapi catatan kita tidak pernah akan hilang. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba, rasakanlah kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali siksaan, ya. Jadi kata-kata zuqu, rasakan, itu artinya menghinakan. Zuq, ya. Orang Maroko bilang zuq, cobakan, cobain, ya. Jadi ketika Allah mengatakan zuqu, cobainlah, itu artinya menghinakan. Kayak kita dikasih makanan gak enak, seperti dipaksa, nih cobain, itu namanya menghinakan, merendahkan, ya. Si tuan rumah tahu makanan yang gak enak, tapi dia bilang nih cobain, itu ini adalah merendahkan. Kecuali dia menyangka bahwa makanannya enak, tapi sudah jelas makannya nggak enak, makanannya nggak enak, bahkan di dalamnya ada racun, ya. Kemudian dia mengatakan, coba, ya. Nah, ini perumpamaannya. Masuk neraka, kata Allah, rasakan, coba, ya. Zuq, ya. Bagaimana pedihnya siksaan di dalam neraka. Jelas, ya. Nah, sekarang berbalik kepada keadaan orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza, sungguhnya orang-orang bertakwa mafaza, mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kemenangan. Jadi mafaza ada dua tafsir. Yang pertama dari fauz, ya, yaitu kemenangan. Yang kedua mafazan, itu artinya hada'iq, kata ulama, yaitu kebun-kebun dan taman-taman. Itu namanya mafaz. Sesuatu yang luas, yang lapang, itu namanya mafaz. Lil muttaqina mafaza. Hada'iq wa a'naba, kebun-kebun, dan a'naba, buah-buah anggur, ya. Jadi ini disesuaikan dengan tasawur atau gambaran orang yang dikhitobi, yang diarahkan ketika itu. Maksudnya gimana? Seperti yang saya jelaskan bahwa di Mekah dulu atau di Madinah,
sampai sekarang juga ya. Kalau sekarang sudah banyak ya kebun-kebun dan hijau-hijauan, dulu gersang. Dan di Madinah pun banyak daerah batuan. Ketika dikatakan hadaiqa, maka yang terlintas apa? Hijau-hijau ya, hijauan, kemudian banyak tanaman. Nah sekarang kalau kita baca hadaiqa, itu kan, kalau orang Arab memahami hadaiqa ya sesuatu yang tidak pernah ada atau jarang. Nah, orang kita di Indonesia hadaiqa, kita membayangkan sesuatu yang lebih dari kebun-kebun yang kita miliki. Ya, makanya orang Arab bilang Indonesia itu jannatullah fi ardh, surga Allah di bumi. Karena di sana jarang yang namanya jauh gitu ya. Kemudian ada apa namanya? Forest atau apa? Iya, ada hutan. Ya, di Indonesia banyak. Kemudian gunung-gunung ya, dan seterusnya. Karena daerah tropis memang banyak. Hadaiqa wa anaba. Ya, kalau daerah tropis banyak ya, tapi kalau daerah kutub gitu ya. Jadi kutub selatan itu termasuk daerah yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Kalau kutub utara ya Rusia dan sebagian negara yang dekat sana. Mau melihat kebun gimana, es semua ya. Ya. Nah, ini makanya kita tadabbur hadaiqa wa anab. Dan buah-buah anggur ya. Bahkan ada beberapa ulama dan pakar membuat khusus tentang buah-buahan dalam Al-Quran. Ya, ada kemudian nakhil, kurma, tin, ya kan, zaitun. Saya Ustaz maunya ada buah-buahan yang lebih di Indonesia gitu ya, salak, ya. Cimpedak, nggak ada. Apakah nanti kalau di surga kita akan mendapatkannya? Mana dalilnya? Nggak ada dalam Al-Quran cimpedak, ya, atau buah nangka gitu. Ya. Pisang ada ya. Otalihim mampu. Iya, ada. Ya. Dalilnya adalah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga kalian akan diberikan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian panggil, kalian pesan, ya, mau apa saja bisa, itu dalilnya. Wa kawaiba turaba, dan pasangan-pasangan yang muda. Turaba artinya muda. Karena semua orang akan dikembalikan menjadi muda. Wa ka'san dihaqa, dan gelas yang dipenuhi. Penuhi dengan apa? Dengan air sesuai yang kita inginkan, dan dipenuhi juga dengan khamr. Ya. Jadi khamr di surga itu tidak akan memabukkan. Bahkan di surga itu ada namanya sungai khamr. Wa anharun min khamrin ladzatin lisharibin. Wa anharun min asalin musaffa, ada namanya sungai madu. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu, ada namanya sungai susu. Bayangkan gimana itu? Pokoknya kalau kita bayangkan itu, kalau sungai madu itu lengket apa? Ya, sungai susu itu gimana? Selama ini beli susu terbatas, ini sungainya isinya susu. Ya, khamr ya, yang dijual botolan itu, ini sungainya isinya khamr.
Makanya Nabi SAW mengatakan man syaribal khamra fid dunya lam yashrabu fil akhirah. Barang siapa meminum khamr di dunia dia tidak akan meminumnya di akhirat. Ini kita menentang adanya legalitas atau legalisasi investasi khamr. Legalisasi ya, walaupun yang menjual khamr ada, cuman kalau legalitas investasi artinya bebasnya. Ini sangat mengerikan kalau misalnya terjadi. Alhamdulillah nggak jadi. Ya, negara Islam, negara Muslim terbesar, tetapi menjadi negara yang berinvestasi dalam khamr ini sesuatu yang ironis dan menyedihkan. La yasma'una fiha lagwan wala kadzdzaba, mereka tidak mendengarkan lagwan ya, perkataan yang sia-sia, wala kadzdzaba, dan juga perkataan dusta. Jadi di dalam surga itu tidak ada yang namanya lagwan, kata sia-sia enggak ada. Kadzdzaba juga tidak ada kebohongan. Kabar-kabar palsu, hoax, enggak ada. Ya. Pokoknya di dalam surga itu yang baik-baik saja. Menuduh orang, fitnah, enggak ada. Gosip. Sekarang orang gosip kira-kira salah satu motivasinya apa? Orang gosip biasanya ya salah satu motivasinya karena yang digosipi itu memiliki sesuatu yang lebih dari dirinya atau kurang darinya, kan gitu? Iya kan? Tangganya punya mobil baru digosip. Dari mana uangnya ya? Jangan-jangan korupsi. Atau tetangganya lebih rendah darinya. Dia mah kerja 20 tahun segitu-gitu aja rumahnya rusak. Tapi di surga karena sudah dapat kenikmatan yang sama, kira-kira ada yang mau digosipin nggak? Ya. Di dunia itu ada apa namanya? Ada kesenjangan. Apalagi di kita kesenjangan itu sangat jelas. Yang satu rumahnya 3 tingkat, yang sebelahnya cuma gubuk, itu biasa. Kesenjangan. Dari kesenjangan itulah apa? Timbullah gosip, kemudian ngomongin orang, ya. Tapi kalau semua orangnya misalnya sejahtera, ya, semuanya merata, itu minim, ya. Baik, itu kira-kira gambarannya. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaban. Semua itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, 'ata'an sebagai pemberian, hisaban yang mencukupi. Lihat kata-kata hisaban. Hisaban artinya apa? Mencukupi. Hai kalian, mencukupi. Maksudnya kalian di surga sudah mendapatkan kebun, mendapatkan fasilitas, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan pasangan sesuai keinginan kalian, mendapatkan nikmat lainnya, tidak pernah mendengar kabar-kabar buruk, perkataan yang dusta, tidak pernah mendengar kata-kata sia. Semua yang kalian dapatkan itu adalah balasan yang mencukupi. Ya. Al-Quran Allah tidak mengatakan sebagai balasan yang wah top, tapi bilang apa? Balasan yang mencukupi. Lihat. Seakan isyarat bahwa wahai manusia, sedikit kenikmatan di surga itu nilainya jauh lebih besar daripada kenikmatan yang full yang kalian dapatkan di dunia. Ya, Quran mengatakan balasan yang mencukupi, bukan balasan yang mewah, yang banyak. Kan itu ya, hidup itu kan gitu, yang penting cukup. Pas mau bayar listrik ada, pas mau bayar air ada, pas mau bayar sekolah ada, pas mau beli rumah baru ada, ya, pas mau jalan-jalan ada. Itu kan artinya cukup. Yang penting ada terus, ya. Saat kita butuhkan mungkin. Itu pas mau makan enak ada, ya. Pas mau keluar negeri ada uangnya. Jadi Al-Quran mengatakan hisab, mencukupi.
Jazaa'an rabbika 'ata'an ihsan. Nah, kemudian siapakah yang memberikannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbis samawati wal ardh. Yaitu Tuhan penguasa langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, Ar-Rahman yang Maha ya pengasih ya. Ar-Rahman itu salah satu sifat nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ar-Rahman kata ulama adalah sifat Allah yang menunjukkan Allah mengasihi kepada semua makhluknya yang ada di dunia tanpa dipilah-pilih. Sedangkan Ar-Rahim sifat Allah penyayang ini khusus bagi orang-orang yang akan masuk surga. Ar-Rahman. Ya, jadi kalau kita melihat orang-orang yang non muslim yang tidak punya kafir lah gitu ya, oh ini hidupnya enak. Ar-Rahman. Nah, Allah memberikan nikmat kepada mereka di dunia dan Allah tidak membeda-bedakan. Kapan dibedakannya? Nanti di hari akhir. Di dunia ya mungkin kita melihat tangga atau bahkan dalam lingkup besar mereka kok lebih banyak uangnya daripada kita. Ya, itu adalah salah satu bentuk ya, bahwa Allah tidak membedakan dan bisa jadi menjadi istidraj. Walladzina kafaru sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, orang kafir itu kami akan istidraj, kami akan fullkan nikmatnya. Karena kami akan memberikan siksa yang full juga di hari akhir dan mereka tidak merasakannya. Jelas. Jadi kalau orang yang tidak beriman dikasih nikmat yang full, wajar. Kenapa? Karena di hari akhir neraka kan begitu. Kalau dia tidak beriman, gitu ya. Kalau dia tidak memilih Islam. Tapi orang yang beriman, kalau dia tidak mendapatkan kenikmatan di dunia, dia pasti akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Itu harus kita miliki ya. Jangan sampai kita kok ke dunia saya sengsara gitu ya. Begini amat hidup ya, kerjaan begini nggak berubah-ubah ya, uang juga segini aja. Ya, itu bukan menjadi patokan, karena menjadi patokan adalah bahwa kita bisa selamat di hari akhir. Aman sosialin nari wajibul jannah dan faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga, dia adalah orang yang itu patokannya. Jadi kalau kita punya bisnis laku ya, bisnis kita maju ya, kemudian uang kita banyak, simpanan juga nggak habis 7 keturunan, tapi kita masuk neraka, itu bukan orang yang beruntung. Ya, itu yang perlu kita kuatkan lagi ya di dalam hati kita. Perhatikan. Karena orang cenderung kepada dunia. La yamlikuna khitaban, mereka tidak memiliki khitaban ya. Khitaban yaitu ai kalaman, yang tidak bisa berbicara. Ya, tidak bisa berbicara karena takut. Ya, tidak bisa berbicara karena takut. Di hari akhir semua orang akan takut. Semua orang akan ketakutan karena dahsyatnya. Yauma yakunu ruh wal malaikatu saffa, ya, di hari di mana para malaikat, ya, di hari di mana ruh dan malaikat mereka berdiri berbaris saffa, ya. Jadi dari kata saffan saja banyak yang mengembangkan. Ya. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffan. Ya, ya. Dari kata saffan itu menjadi paskibra ya. Jadi baris itu udah ada dalam Al-Quran. Sawu sufufakum kan gitu, Nabi SAW mengatakan ratakan. Ini Nabi SAW ya, dalam perang itu diratakan. Jadi baris berbaris ini asal dari Islam. Ya, ini saya pernah nyampaikan ya. Ada dasar-dasar dalam kehidupan yang asalnya dari Islam. Ya, kemudian misalnya ma farratna fil kitab min syai', kami tidak meninggalkan sesuatu dalam kitab, gitu kan. Artinya apa? Artinya jadilah orang yang
rapih dalam ya pengarsipan. Kan udah diajarkan sama Al-Quran ya. Kita rapih menyimpan data ya. Kalau sekarang disebut dengan apa? Audit ya. Asalnya dari Islam. Karena Islam mengajarkan kerapihan dan pendataan yang sangat detail. Jadi ar-ruh kata ulama ada 3 makna. Yang pertama Adam alaihi salam, yang kedua anak Adam, yang ketiga adalah Jibril alaihi salam. Ya. Dan ini yang dikuatkan oleh banyak ahli tafsir. Kenapa? Dalilnya adalah nazala bihi ruhul amin ya ala qalbika litakuna minal munzirin ya. Turun dengannya dengan Al-Qur'an yaitu roh yang terpercaya. Untuk apa? Untuk memasukkan ke dalam hatimu Al-Quran agar kau menjadi orang-orang yang beri peringatan. Siapa di sini yang masuk dengan roh? Jibril. Ya, maka yang dikuatkan adalah Jibril. Kemudian tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Jibril. Ya, wa yatuka bi ruhil qudus. Jadi roh ini adalah Jibril. Ini artinya Jibril memiliki tempat yang spesial, kedudukan yang lebih daripada malaikat lainnya. Tadi ya Jibril yang menyampaikan yang kedua dalam ayat ini Jibril yang akan berbaris ya. Mengapa Jibril dibedakan dengan malaikat lain kan? Mengapa enggak dikatakan yauma yaqumul malaikat? Yauma yaqumur ruhu wal malaikat. Dia akan berbaris Jibril 2. Yang ketiga, Jibril lah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. 3. Jadi 3 ini saja sudah cukup. Yang keempat, ya, Jibril alaihi salam turun dengan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Selama 23 tahun ya. Dan yang kelima, Jibril selalu khataman dengan Rasulullah SAW setiap tahunnya di bulan Ramadan. Ya, makanya ini perlunya apa? Talaqi ya. Nabi aja talaqi. Khatamannya kapan? Bulan Ramadan. Di tahun terakhir Rasulullah SAW 2 kali khataman. Makanya Jibril itu menjadi malaikat yang dilebihkan daripada malaikat lainnya. Sehingga Jibril menjadi malaikat yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Mana dalilnya? Qul man kana aduwwan li Jibril. Katakanlah siapa yang menjadi musuh bagi Jibril. Innahu nazzala ala. Siapa yang membenci Jibril? Yahudi. Kenapa mereka membencinya? Hasadan min indi anfusihim. Karena mereka hasud. Nabi Musa alaihissalam, apakah pernah ditemani Jibril selama 23 tahun? Ya, jadi mereka benci kepada Jibril karena hasud atau hasad. Karena Musa alaihissalam tidak pernah ditemani selama ya atau sama dengan Nabi Muhammad SAW ditemani Jibril ya dalam wahyu, bahkan khataman Quran setiap tahunnya sekali dengan jadi sebulan penuh. Baik, yauma yaqulu wal malaikatu saffa la yatakallamu. Jadi berbaris para malaikat dan Jibril berbaris. La yatakallamun, mereka tidak berbicara illa man adzina lahu rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Rahman, Allah yang Maha Pengasih, wa qala shawaba, dan mengatakan yang benar. Jadi di hari akhir tidak ada yang mampu berbicara kecuali yang Allah izinkan. Siapakah mereka? Mereka adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mungkin kalau kita baca sepintas maksudnya gitu kan. Ini maksudnya apa? Maksudnya ya di ketika nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kita semua diam, mulut kita tertutup rapat. Yang berbicara siapa? Yang berbicara hanya para nabi yang diizinkan oleh Allah SWT. Gini deh, misalnya kita ngumpul gitu kan satu tempat. Ya, acara keluarga atau acara apa gitu kan. Kemudian
ngumpul begitu terus lama sekitar sejam 2 jam nggak ada yang ngomong, nggak ada moderator. Kira-kira apa yang kita lakukan? Diam aja, main gadget atau ngobrol ke temannya? Ngobrol kan? Ini menunjukkan kita nggak bisa leluasa. Ya, kalau kita lagi ngumpul misalnya dalam acara, kemudian nggak ada moderator, nggak ada yang ngomong di depan, ya udah kita ngobrol sebelah. Ya kan? Berisik, belum lagi yang bercanda gitu. Nah, itu satu ruangan udah berisik. Kira-kira kalau manusia dikumpulkan, nggak ada aturan ini, ya, nggak ada kata-kata ini, kira-kira berisiknya gimana gitu? Itu gambarannya. Maka ketika Allah mengatakan la yatakallamun, ya, kebayang kan? Manusia sebanyak itu kemudian kita tuh bisa ngomong. Gimana tuh rasanya? Udah berjubel ya, kumpul semua, kemudian dilucuti semua pakaiannya, nah, tidak memakai sehelai pun dari yang kita miliki di dunia, ya, kemudian kita nggak ngomong sama sekali. Nah, ya. Illa man hadzina lahu rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawab, dan mengatakan yang benar. Shawab kata ulama yaitu tauhid la ilaha illallah. Jadi di hari akhir para nabi hanya mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengucapkan la ilaha illallah, menegaskan bahwa para nabi itu dakwahnya sah. Makanya nanti ketika akhir zaman Nabi Isa kan turun, ya, yang dilakukan Nabi Isa wa yubsirus salib, akan mematahkan setiap salib. Wa yaqtulul khizir, dan akan membunuh wa yadha'ul jizyah, dan akan meletakkan jizyah kembali bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Dua. Jadi apa yang mereka pernah dakwakan bahwa Nabi Isa itu, Yesus itu mengajak untuk makan babi, untuk menyembah dirinya, nggak ada. Karena di hari akhir waqala shawaba la ilaha illallah. Baru mereka tahu, ternyata Nabi Isa mengatakan la ilaha illallah, dari Tuhan Allah. Nah, ini banyak ya perdebatan di sini. Mana ini babnya khusus tentang kristologi. Ya. Nah, kalau kita belum punya basic masuk situs-situs yang mereka menyerang Islam, hati-hati ya. Seperti situs apa ya? Faith apa gitu. Jadi mereka menafsirkan tiada Tuhan selain Allah itu dengan Trinitas. Tiada Tuhan selain Allah yang maksudnya ya Yesus pun adalah bagian dari Tuhan, ya. Tuhan dalam Yesus, Yesus dalam Tuhan, kan? Wa qala itu adalah tauhid. Dzalikal yaumul haq, di hari itu adalah hari yang pasti kedatangannya, ya. Jadi hari akhir itu pasti datangnya, gitu kan? Sekarang kematian pasti nggak datangnya, giliran aja kan. Kemarin tetangga, kemudian kemarin sebelah. Kita kapan? Giliran Pak nanti ya. Ya bisa cepat atau lambat. Giliran. Jadi kematian itu giliran, tinggal nunggunya yang kapan. Ya, kalau kematian itu giliran, maka hari akhir juga giliran. Hak pasti datang. Setiap yang ditunggu, ya, itu pasti akan datang. Dzalikal yaumul haq. Ya, giliran nanti dihisab satu persatu, giliran. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, giliran. Tapi Nabi Muhammad SAW yang pertama yang akan dibangkitkan dari kuburnya. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang berkehendak, maka dia akan mencari jalan kepada Tuhannya, yaitu taubat, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, itu memang fitrah manusia. Jadi kalau Islam itu udah lengkap sebenarnya. Orang barat sibuk nyari Tuhan, akhirnya bikin filsafat kan.
sampai ketemu. Akhirnya bikin filsafat, bikin aliran namanya filsafat ketuhanan. Karena mereka nggak punya guidance. Kenapa mereka begini? Karena mereka mencari gitu. Kok kenapa nih hidup kita begini ya? Ternyata memang fitrah manusia itu mencari Tuhan. Mencari Tuhan ya. Bukan sinetron ya. Tapi memang manusia fitrahnya begini. Nah, Islam itu sudah dikasih. Ini ya, Qurannya begini, hadisnya sudah. Right? Sebelum Islam datang, mereka mencari. Jadi, kalau kita baca tentang sejarah orang-orang Yunani kan begitu. Para filosof itu kan tentang hakikat, apa itu hakikat, di belakang hakikat bagaimana. Karena nggak ada guidance, nggak ada dalilnya. Ya, sehingga mereka menemukan bahwa ada Tuhan. Begitu, Yunani kuno ya, 1000 tahun sebelum Masehi demikian belum ada diutus kepada mereka nabi dan seterusnya. Sehingga datang dakwah Isa alaihissalam tentunya itu kira-kira ya pas tentu Masehi ya, pas Masehi sebelumnya nggak ada. Ya, fitrah manusia itu akan mencari Tuhan. Dia akan ingin dekat dengan Tuhannya. Itu fitrah manusia. Gitu kan? Mengapa orang Barat banyak yang masuk Islam? Ya karena kosong. Duit oke ya, gaji di sana terus, gaji setiap minggu ratusan ribuan dolar. Tapi kalau hidup begitu doang, apakah dia akan terisi jiwanya? Nah, kosong. Ya, maka kalau syaitakhadha ila rabbih ma'aba. Karena siapa berkehendak dia akan ya mengambil jalan kepada Tuhannya. Itu kan fitrah manusia. Dia akan kembali kepada Tuhannya. Inna dzarnakum 'adzaban qarib, sesungguhnya kami memperingatkan kalian dengan azab yang dekat. Mengapa disebut dengan azab yang dekat? Karena ya, segala sesuatu yang akan datang itu menjadi dekat. Setiap yang akan datang itu pasti dekat. Kita dikabarkan bahwa keluarga kita di mana sekarang? Masih jauh nih, Pak Le. 300 km, 300 km ya. Tol Cikampek. Masih jauh. Tiba-tiba 3 jam kemudian udah di mana? Udah di kilometer 20 gitu. Ya. Qariban ya. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Ya. Karena kiamat itu akan datang, maka Allah mengatakan qariban, dekat. Kenapa? Karena pasti akan terjadi dan akan datang. Gitu kan? Dulu punya anak kecil ya, yang pasti kita akan tua gitu. Nggak kerasa dulu gede, punya cucu, tiba-tiba anaknya udah mau nikah lagi. Qariban. Itulah ya. Yauma yanzuru ma qaddamat yadayhi. Ya, di hari akhir semua orang akan melihat apa yang telah dilakukannya. Ya, semua akan dia lihat jelas. Dia akan melihatnya dan bukunya masing-masing dia akan melihatnya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan ya, di hari akhir orang kafir akan mengatakan apa? Seandainya aku menjadi debu, aku menjadi tanah. Kenapa? Karena mereka tidak mau kembali dibangkitkan. Maksudnya, jadi orang kafir maunya udah kalau mati ya udah, nggak usah dibangkitkan. Maksudnya, untuk turun tapi dibangkitkan kembali. Jadi penyesalan itu selalu datang belakangan. Ya, dan penyesalan terbesar adalah ketika di hari akhir orang itu tidak beriman. Innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling rugi itu adalah orang yang merugi ya dirinya dan dirinya dan keluarganya di hari akhir. Nyesalnya luar biasa. Makanya jangan sampai kita menyesal kenapa di dunia saya tidak taat, kenapa saya enggak bersedekah, kenapa saya enggak ibadah dengan rajin. Karena penyesalan di hari akhir ini tidak bisa
mengembalikan kita ke kehidupan dunia. Selesai. Sekarang mau balik lagi bisa? Jangankan balik lagi. Orang kafir bilang, ya laitani kuntu turaba, ya Allah jadikan aku tanah lagi, nggak usah dibangkitkan aku ke dalam hari akhir ini ya, dihisab dan seterusnya, nggak bisa. Apalagi balik lagi ke dunia. Ya. Makanya kaidah, jangan lupa, dunia daru amal. Dunia itu adalah ya, negeri untuk beramal. Wal akhirah daru jaza. Ya. Dan akhirat itu adalah negeri pembalasan. Nggak bisa dibalik. Jadi kalau kita sudah di akhirat, mau balik lagi ke dunia, itu tidak akan pernah terjadi. Karena di akhirat hanya ada balasan, tidak ada amal. Jadi di akhirat itu tinggal metik. Kapan beramal? Ya sekarang. Jangan sampai nanti di akhirat nyesal. Saya mau beramal lagi Allah. La'alli a'malu shalihan fima tarak. Allah Rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku yang udah meninggal. Ya Allah kembalikan aku keluar dari kuburan ini, ya sebentar aja semenit. Untuk apa? Agar aku bisa beramal soleh yang pernah aku tinggalkan, yang harusnya aku bisa beramal soleh. Bisa? Sekali lagi, huwa qail. Itu adalah perkataan yang dikatakannya saja. Ini orang iman soalnya yang berful dan di belakangnya ada barzakh sampai hari dimakamkan. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia, ya mereka dan kita semua akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita menjadi orang yang rugi di hari akhir ya. InsyaAllah kita benar-benar bisa bersungguh-sungguh ya, khususnya ya, dengan momentum ini ya, kita akan masuk bulan Ramadan. Semoga kita bisa memaksimalkan di Ramadan tahun 1440 Hijriah. Kita diberikan kesehatan dan berapa sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Kalau ramal itu identik dengan kata nikmat atau hukum. Kalau Ramal yang dengan amal berifat identik dengan amal itu dengan atau terus. iya, iya. Pintu kebaikan banyak. Ya, itu apa namanya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu salama alaihi minan nasi sadaqah." Setiap persediaan manusia itu ada pahala sadaqah. Ya. Dulu yang untuk profession start dari selain sadaqah. Ya kan? Setiap hari engkau apa namanya? Membuat adil di antara dua manusia itu adalah sedekah. Ya kan? Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian engkau mengangkat seseorang, membantu seseorang naik kendaraannya, atau engkau mengangkat barangnya, sedekah. Kata-kata yang baik sedekah. Engkau apa namanya, menyingkirkan benda-benda tajam, benda-benda yang membahayakan dari jalan, sedekah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju sholat, menuju tempat sholat adalah sedekah. Jadi itu sedekah banyak ya. Tapi memang itu yang khususnya. Sedangkan untuk kebaikan itu banyak. Sedangkan zakat, sedekah dan apa namanya infak ini adalah bentuk dari kebaikan yang sifatnya materi pada dasarnya. Ya, pada dasarnya materi, namun sedekah yang luas tadi seperti yang saya sampaikan, bisa dalam bentuk membantu orang, bisa dalam bentuk berbuat adil, bisa dalam bentuk kata-kata yang baik, bisa dalam bentuk melangkahkan kaki ke masjid, ini juga masuk dalam pahala sedekah. Ya, baik. Itu penyisian yang jelasnya amal kebajikan itu apa sih? Gimana? Amal kebajikan. Amal kebajikan. Amal kebajikan dalam hadis Nabi SAW disebutkan al-birru husnul khuluq. Jelaskan. Jadi perilaku yang baik itu kebajikan. Untuk umumnya perilaku yang baik itu ya gimana ya? Kata yang baik, kemudian kesopanan, kemudian adab, ya kan? Kemudian membantu orang, kemudian ya itu semua adalah kebajikan. Karena Nabi mengatakan apa? Al-birru husnul khuluq. Ya.
bahwa kebajikan itu adalah perilaku yang baik. Jadi semua perilaku yang baik itu masuk dalam kebajikan. Ya termasuk di dalamnya sedekah, zakat ya. Jelas dan ibadah semuanya adalah kebajikan. Ya, tapi secara umumnya adalah setiap akhlak perilaku yang baik itu adalah kebajikan. Jelas? Ya. Silakan. Kalau catatan keburukan nanti itu yang sudah tidak kembali, apakah masih tertulis dan terlihat sehingga kita pada yang akhir itu akan merasa ketakutan atau bagaimana? Iya, bagus sekali. Yang telah kita tobati ini ada namanya as-satr, ya, yaitu ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mainnya tetap ada, tetapi ini bisa ditutupi. Ya, dalilnya mana? Orang satar musliman satarullah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya. Ya, jadi ada amalan-amalan kita itu yang bisa ditutupi. Dia tidak hilang filenya, ya, poinnya tidak hilang, tidak, ya, tetapi ditutupi ya untuk ditampilkan di antara makhluk lainnya. Karena kan wakul yang manufaisalullah Rasul akan dilihat ya oleh orang-orang yang beriman dengan Rasul ya, dan nanti di hari akhir memang nanti akan ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya. Jadi filenya tidak hilang, tapi itu bisa ditutupi dan biasanya bisa dilakukan. Jelas ya. Tapi filenya ada ya. Mungkin bahasa kita dihidden gitu ya. Baik, ada lagi? Tidak. Baik, kita cukupkan. Semoga kita bisa mengalami di tabiat ya. Subhanahu wa ta'ala. Untuk majlis subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum